Halo semua, kembali lagi Sobat Podcast Marlin. Bersama saya Rika dengan tamu yang pastinya sudah kita nantikan ya untuk sharing-sharing pengalamannya yang pastinya sangat luar biasa. Ya di sini kita sudah kedatangan tamu yaitu Mas Gentio Harsono. Ya selamat datang. Terima kasih. Dipanggilnya apa nih enaknya nih? Saya Gentio saja. Oke, dipanggil Mas Gentio nggak apa-apa Boleh. Oke, ya baik. Seperti biasa ya, tidak kenal, tidak saya. Pak Gentio boleh dong cerita-cerita dulunya angkatan berapa di EPK Undip, monggo? Ya baik, terima kasih Bu Rika ya. Jadi saya masuk ke Ilmu Kelautan Undip, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan pilihan pertama tahun 89. Pada saat itu kampusnya belum sampai ke sekarang masih di Jalan Mataram dulu namanya ya. Jadi masih gabung dengan Fakultas Teknik itu, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah memisahkan menjadi fakultas sendiri, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Ya berarti termasuk angkatan yang co-founder ya? Jadi angkatan 3 tahun pertama. Jadi kita masih langsung di bawah rektor waktu itu, jadi setara dengan fakultas. Mantap ya, berarti termasuk co-founder ya dari FPK sendiri kan, termasuk generasi ketiga ya. Oke. Ya, selanjutnya nih Pak Gentio nih, kalau saya lihat dari seragamnya ya, Pus Hidrosal TNI Angkatan Laut. Nah, cerita dong Pak Gentio sekarang di TNI Angkatan Laut nih sebagai apa dan kira-kira prosesnya bagaimana gitu Pak setelah lulus dari Undip langsung masuk ke TNI AL. Baik, terima kasih. Selama studi saya ini termasuk mahasiswa yang di Makadal. Apa itu? Oh, ada kadangnya? Himpunan Mahasiswa Kadaluarsa. Ya, jadi saya lama di studinya karena memang pada saat itu ketika kita memulai studi itu kita belum punya sarana prasarana. Oh, fasilitasnya masih seperti ya? Kita masih ikut di perikanan, sementara bidang ilmu yang kita geluti berbeda. Kita lebih lari ke badan air, ya, fenomena fisik. Sementara kalau di perikanan kan terkait dengan binatang hidup ikan ya. Kemudian kenapa saya sampai nyasar di Angkatan Laut? Jadi ini kesempatan baik bagi adik-adik sekalian. Jadi saya dulu itu masuk Angkatan Laut yang dibutuhkan sarjana ilmu kelautan atau sarjana oceanografi itu 5 orang. Jadi kebutuhannya 5 orang. Tapi yang masuk berapa? 3 orang. Ya ampun, masuk semua. Jadi masuk semua, alhamdulillah saya orang beruntung dan memang bidang lapangan ini sangat luas. Jadi sebenarnya hampir semua sektor itu butuh sarjana kelautan dan sarjana oceanografi. Saya di Pus Hidrosal masuk tentara TNI AL itu melalui Sekolah Perwira Prajurit Karir tahun 95, kemudian saya dilantik tahun 96, kemudian saya langsung ditempatkan di Pusat Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut. Oh, langsung di Pus Hidrosal? Iya, tidak pernah pindah sampai sekarang kurang lebih 27 tahun. Masya Allah. Jadi saya sebagai arsip hidup. Jadi begini, apa keterkaitannya kok kenapa bisa bertahan? Kalau yang lain bisa pindah. Kalau bidang ilmu ekonomi, bidang ilmu teknik sipil rata-ratanya dipindah. Dia tidak bertahan lama di Pus Hidrosal. Kenapa saya sampai 27 tahun ke situ? Karena bidang ilmu saya memang terikat erat dengan Pus Hidrografi. Yang pertama masalah ruang laut, peta laut. Peta laut terkait batimetri ya. Itu banyak. Jadi kita dulu belajar bagaimana kita membuat kontur batimetri ya. Ketika kita belajar disuruh gambar sama Pak dosen ya waktu itu Pak Petrus ya. Pak Petrus itu sangat ternyata dulu saya nggak nganggap itu apa belajar waktu kuliah apa itu artinya. Ternyata setelah kita di ruang kerja ya itu sangat membantu. Kemudian pasang surut juga. Pasang surut juga demikian. Pak, ketika kita belajar di perkuliahan itu pada saat mahasiswa kita nggak tahu apa ini artinya.
Tapi begitu kita masuk ke dunia kerja, wah itu yang dipilih. Kita diajarkan oleh para instruktur sama dengan yang lain, tapi kita lebih menangkap lebih duluan. Jadi kita mempunyai keunggulan, kita selangkah lebih maju karena kita sudah tahu duluan. Karena pada saat di perkuliahan itu sudah diajarkan. Begitu juga arus, begitu juga sedimen. Jadi kita banyak bermain di kolom air dan ini keunggulan, rata-rata keunggulan dari Undip. Jadi dari fakultas sangat unggul di situ. Karena apa? Ketika diajarkan oleh instruktur pada saat pelatihan, pada saat kemudian dihadapkan pada problem-problem di lapangan, kita cepat menangkap, cepat menguraikan masalah. Jadi pimpinan mengapresiasi itu. Alhamdulillah selama 27 tahun saya disekolahkan ya, setelah S1 saya mendapat apresiasi karena cepat menangkap itu ya, dipromosikan jadi S2, master, kemudian dipromosikan lagi doktor, dan alhamdulillah sekarang tahun 2014 saya selesai program doktor oceanografi. Di kantor saya udah menjadi master, istilahnya udah menjadi pionir lah ya, bahkan banyak diminta untuk menularkan pengalaman-pengalamannya kepada institusi-institusi yang masih kurang pengalamannya terkait dengan oceanografi, terutama di kolom air. Kami selama ini banyak berkecimpung di bidang di kaitannya dengan angkatan laut, pertama adalah pertahanan bawah air. Namanya kalau di angkatan laut namanya pertahanan bawah permukaan. Contohnya peperangan kapal selam, kemudian ranjau ya, peletakan ranjau itu enggak sembarangan ranjau itu ditaruh di situ ya, kemudian terkait dengan perambatan profil suara. Jadi bagaimana kapal atas air yang notabene dia ada di atas air itu mendeteksi kapal selam yang ada di bawahnya dengan melihat profil-profil, karena kan suara itu kan ketika sangat sensitif dengan kondisi air ya, kondisi massa air di situ, terutama densitas. Itu kemudian juga ada deep scattering layer, jadi ada gerombolan plankton yang memang itu kadang-kadang seperti ruang untuk persembunyian kapal selam. Dan sudah kita cari pepetaan-pepetaan itu di seluruh Indonesia. Kemudian juga di dalam peperangan itu amfibi, jadi terutama di angkatan laut. Jadi ketika kapal perang mau merebut pangkalan musuh yang ada di darat itu kan ada proyeksi, diproyeksikan menggunakan marinir. Nah marinir tentu saja ketika mendarat tidak sembarangan. Apakah nanti kan dia harus melihat bahwa pantai yang didaratkan harus benar-benar aman. Jangan sampai di situ terumbu karang. Jangan di situ mungkin terjal. Ya nanti terusnya akan banyak membunuh inilah. Kemudian ombaknya seperti apa? Jangan sampai marinir sebelum dia mendarat dia udah pusing duluan. Di kapal sudah pusing duluan, jadi ya sudah muntah-muntah duluan. Jadi bagaimana saat pendaratan yang baik ya, kemudian mendukung dan menguntungkan pihak kita ketika kita akan merebut pantai musuh. Banyak sekali, jadi saya nggak sia-sia kuliah di Ilmu Kelautan, di oceanografi ya, karena terutama di angkatan laut saya merasakan bahwa ini mempunyai keterkaitan yang kuat. Jadi apa yang saya pelajari di perkuliahan ya saya sama juga dipelajari di ruang kerja gitu ya, sama. Oke ya, berarti menarik sekali ya Mas Gentio ini tadi cerita ya bahwa di ilmu untuk ilmu kelautan, oceanografi itu semuanya kepake dalam semua aspek. Betul ya. Angkatan laut ya. Bukan hanya angkatan laut, terkait dengan komunikasi, poin terkait dengan kemaritiman kuat sekali. Sangat related dan sangat berhubungan. Jadi tidak sia-sia dan bahkan sangat senang karena konsepnya sudah dipelajari lebih awal. Betul. Menurut Mas Gentio nih, kira-kira keterampilan apa yang dibutuhkan untuk masuk angkatan laut? Iya. Saya kira bukan hanya angkatan laut saja ya. Ketika saya masuk pertama, karena dulu saya di UKM, namanya resimen mahasiswa ya. Dulu Menwa, saya di Yon 901, saya Yuda 17, ya. Kemudian saya juga punya keterampilan menyelam. Berarti diving itu sesuatu yang plus banget ya Pak? Diving wajib, kemudian berenang wajib, kemudian yang kedua adalah sertifikat pendamping ijazah. Bisa jadi selam, kemudian bisa juga Menwa kalau yang pengen masuk angkatan laut ya. Kemudian ini kursus-kursus ringan yang diselenggarakan oleh mahasiswa sendiri seperti pemetaan, kemudian penelitian AMDAL ya, AMDAL untuk mahasiswa, itu sangat membantu sekali. Jadi kita jangan hanya mengandalkan dari ijazah saja, harus ada keterampilan lain, karena perusahaan tentu saja tidak mau akan ketika dia kerja masuk tidak mau mengajarin lagi. Dia harus sudah ready untuk siap kerja. Ya
berarti tadi ya banyak sekali pesannya ya. Jadi tidak hanya mengandalkan apa yang diperoleh di waktu di kampus, tapi tetap kita harus belajar ya dari yang ada di sekitar. Tadi misalnya ada pelatihan, sertifikat pendamping ijazah, seperti tadi bisa diving ya. Tuh diving suatu nilai yang plusnya sangat banyak ya. Di oceanografi maupun ilmu kelautan itu banyak apa dipelajari tentang ada selam dasar, selam talian. Jadi memang sangat-sangat memang mata kuliahnya itu selalu diupdate sesuai dengan perkembangan zaman dan memang sangat dibutuhkan. Iya, bahkan begini, Anda alumni oceanografi kita, jadi alumni oceanografi tahun 2013 ya, perasaan 12 atau 13 itu dia masuk Kopassus, jadi masuk TNI. Nah, itu masuk Kopassus. Gara-garanya apa? Seharusnya kan kita sarjana kelautan atau oceanografi kan masuk angkatan laut, tapi dia masuk Kopassus karena apa? Dia mempunyai keterampilan menyelam itu. Jadi keterampilan menyelam itu dipakai untuk. Nah, sementara di Undip ini sudah banyak UKM yang tersedia, tinggal jadi ada di mahasiswa nanti senang tinggal milih maunya apa, keinginannya apa, dan itu penuh tantangan semua. Yang menarik, jadi ketika kita kerja, kita punya tantangan, dapat fulus, ya dapat pangkat, ya, jadi tidak akan rugi lah. Nah, jadi sekarang nih ada pesan dari Mas Gentio untuk adik-adik yang mungkin masih bingung nih nanti kuliahnya mau di mana, atau misalnya masih bingung kalau di FPIK Undip belajar apa. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk adik-adik yang masih bingung menentukan pilihannya? Jadi para adik-adik terutama yang lulusan SMA ya, adik-adik silakan, kalau yang mungkin saya sebagian contoh yang kecil lah, yang istilahnya yang cocok dan kebetulan kerjanya cocok. Saya alhamdulillah sampai pangkat kolonel ya, jadi ini luar biasa, dan saya doktor ya di Universitas Pertahanan ya, sekarang juga sebagai dosen di Universitas Pertahanan. Adik nggak usah khawatir nanti saya mau kerja apa, karena terbuka luas. Jadi laut kita sangat luas, bukan lagi 2/3 Mbak, tapi sudah 3/4, hampir 76% itu 98% itu sudah laut ya. Itu kan semua aspek. Coba kalau kita lihat semua kementerian itu rata-rata mengacu mereka programnya banyak yang ke laut. Bahkan Kementerian Ekonomi, Kementerian Pedesaan bahkan ya itu juga desa-desa pesisir sudah mengacu ke situ. Ya. Bahkan BKKBN ya, koordinasi yang terkait dengan keluarga berencana itu sudah harus ada sarjana kelautannya di situ. Mantap. Ya, di situ sarjana oceanografi di situ karena ya dibutuhkan di situ ya, terutama terkait dengan karakteristik masyarakat pesisir ya. Karena masyarakat itu dia kan ritme hidupnya kan sangat tergantung dengan ritme alam yang ada di situ. Betul. Dia nggak mungkin nelayan itu misalkan lagi musim badai dia melaut kan. Artinya dia harus ketika lautnya tenang baru. Jadi nggak usah khawatir adik-adik sekalian terkait dengan bidang kerjanya apa, bisa nanti seperti saya minimal itu seperti saya ya, bisa pangkat kolonel, bisa doktor ya, terbuka luas. Makanya durasi lagi banyak. Dan saya hanya sebagian kecil yang ilmunya itu sesuai dengan bidang pekerjaan saya. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Mas Gentio ya, sharing-sharingnya, terus tadi pengalamannya tuh sangat menginspirasi kita ya, bahwa lulusan dari FPK Undip itu sangat besar sekali peluangnya, dan bahkan dulu tuh sampai kekurangan ya. Nah, jadi apalagi dengan melihat profil kita sebagai negara maritim yang 3/4 itu laut, jadi masih banyak sekali yang perlu dieksplor. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi ya, nanti adik-adik semua bisa langsung pilih FPK Undip untuk pilihan adik-adik semua. Nah, adik-adik semua ya, kita tunggu di FPK Undip selanjutnya, dan terima kasih Pak Gentio untuk waktu dan sharingnya, sudah sangat menginspirasi, sudah sangat memberikan ternyata ini loh yang bisa kalian dapatkan ketika kalian join ke FPK Undip. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Gentio. Saya tutup podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah.